pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Warta Solo, program berita terkini yang menghadirkan informasi terpercaya dari Solo Raya dan sekitarnya. Bersama saya Fiona Clarista dan rekan saya. Dan saya Yeriko. Berikut laporan utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur kota Solo membawa dampak yang cukup serius. Sebuah pohon besar dilaporkan tumbang di kawasan shelter Manahan Solo yang mengakibatkan 1 orang terluka. Kami akan hadirkan laporan selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Antusias masyarakat Solo terhadap pertandingan Piala Asia Championship 2024 di Manahan Solo. Libur Natal pengunjung wisata Tawangmangu melonjak, kendaraan mengular. Perayaan Natal 2024, hiasan ornamen dan lampion semarkan pusat kota Solo. Wisata kuliner street food di Pasar Gede dipenuhi pengunjung mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kami juga akan memberikan informasi terkait perkiraan cuaca terkini. Tetaplah bersama kami di Warta Solo. Pemirsa Warta Solo, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Surakarta pada hari ini, 20 Desember 2024. Pagi hari cuaca di Surakarta diperkirakan cerah berawan dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Namun, memasuki siang hingga sore hari, awan mendung mulai terlihat. Surakarta diperkirakan akan diguyur hujan ringan hingga sedang dengan suhu mencapai 31 derajat Celcius dan kelembapan cukup tinggi sekitar 80%. Dan pada malam hari, hujan diperkirakan masih berlanjut dengan intensitas ringan, sehingga kami menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar agar tetap waspada dan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan. Kecepatan angin hari ini berkisar 10-15 km per jam dari arah barat daya. Pastikan Anda tetap menjaga kesehatan dan keselamatan terutama saat berada di jalan. Demikian perakiraan cuaca Surakarta hari ini. Tetap bersama Warta Solo untuk informasi terkini lainnya. Berita pertama pemirsa, hujan deras yang melanda kota Solo sejak siang tadi membawa dampak yang cukup serius di kawasan shelter Manahan Solo. Sebuah pohon besar dilaporkan tumbang pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat derasnya hujan yang disertai angin kencang, peristiwa ini juga menyebabkan seorang warga mengalami luka di bagian tangan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dan kondisi terkini di lokasi, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami yang sudah berada di sana. Silakan, Saudari Valeri. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang sore ini mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di kawasan shelter Manahan Solo. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan pohon tumbang tersebut menimpa seorang pengunjung yang sedang makan di shelter. Korban berusia 39 tahun mengalami luka-luka di tangan dan saat ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saat ini petugas dari tim BPBD dan tim SAR sedang melakukan proses evakuasi batang pohon yang tumbang. Kondisi cuaca di Solo hari ini memang cukup ekstrim, sehingga warga diimbau untuk tetap berhati-hati dan menghindari tempat-tempat beresiko. Tadi kan sekitar pukul 15.00 Solo dan sekitarnya itu dilanda hujan deras disertai angin kencang. Tadi ada satu pohon tumbang di depan Dr. Unmuwardi dan yang satunya di shelter Manahan ini. Yang shelter Manahan ini pohon tumbangnya jam 15.00. Satu korban ringan sekarang sudah dibawa ke RS Bayangkara. Kalau kerusakan yang terjadi apa aja, Pak? Kerusakan ini bisa kita lihat dari plafon ya, plafon atap shelter sama itu pagar besi itu sama jaringan listrik. Kami akan terus memantau perkembangan dari kejadian ini. Demikian laporan kami sore ini. Kami akan terus mengupdate perkembangan situasi ini. Saya Valeri Ayu Aurelia melaporkan dari lokasi kejadian. Baik, terima kasih atas laporannya, Saudara Valeri. Pemirsa, dengan cuaca yang masih berpotensi hujan deras dalam beberapa hari ke depan, kami mengimbau Anda untuk selalu berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Tetap patuhi arahan dari pihak berwenang dan pantau terus informasi cuaca.
Berita selanjutnya pemirsa, seluruh mata pecinta sepak bola tanah air tertuju pada Stadion Manahan Solo yang menjadi tuan rumah pertandingan seru dalam ajang Piala Asian Championship 2024. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Laos dalam laga yang penuh harapan dan semangat juang. Meski cuaca di Solo terpantau mendung, dukungan luar biasa dari para supporter terus mengalir. Antusiasme mereka tentu menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di Stadion Manahan jelang pertandingan ini, kita akan terhubung langsung dengan rekan kami yang berada di lokasi. Saudara Rizal, silahkan laporan. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Stadion Manahan Solo, tepatnya menjadi pertandingan Piala Asian Championship 2024 yang mempertemukan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Laos pada malam nanti. Walau cuaca saat ini cukup mendung, tidak menyurutkan semangat para supporter untuk menonton timnas kebanggaan mereka. Untuk saat ini, Stadion Manahan Solo telah dipersiapkan dengan baik untuk menyambut pertandingan ini. Fasilitas yang ada di Stadion Manahan sangat memadai dan keamanan juga telah diperketat untuk mempersiapkan kenyamanan para penonton. Antusiasme para penonton sudah mulai berdatangan di kawasan Stadion Manahan Solo pada sore kali ini. Di sekitar Stadion Manahan Solo, banyak sekali stand yang menjual berbagai atribut timnas yang dapat supporter beli di tempat langsung yang menunjukkan timnas kebanggaan mereka. Banyak supporter yang datang lebih awal untuk merasakan atmosfer pertandingan dan berinteraksi dengan sesama supporter yang lain. Dukungan yang luar biasa ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi tim kebanggaan mereka. Ya, yang membuat saya antusias adalah ini kan performa timnas Indonesia, apalagi usia senior kan baru bagus-bagusnya. Nah, ini bisa jadi ajang pembuktian untuk pelatih Sintayong bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Bagaimana perasaan Anda tentang performa timnas Indonesia sejauh ini? Ya, seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang juga bertanding di Piala Dunia kualifikasi grup, juga performa Indonesia semakin hari semakin baik, apalagi dengan materi pemain yang mungkin kolaborasi antara pemain lokal dan juga pemain naturalisasi ini bisa menjadikan negara Indonesia mungkin persepak bolaannya bisa tumbuh. Seberapa penting supporter bagi tim menurut Anda? Menurut saya supporter adalah bagian penting dalam sebuah tim sepak bola, apalagi ini supporter tim nasional ya, yang dianggap sebagai pemain ke-12 yang bisa menyuntikkan semangat lah biar untuk para pemain tetap semangat dalam bertanding melawan tim-tim lain nantinya. Kira-kira Mas Arga punya pengalaman penting nggak selama menonton pertandingan? Saya pernah punya pengalaman dulu waktu nonton Asian Championship juga, tapi di kategori usia 16 tahun. Ya, di situ supporter memang sangat berpengaruh terhadap performa permainan dan juga semangat para pemain. Kira-kira harapannya apa untuk timnas Indonesia? Untuk harapan ke depan timnas Indonesia ya semoga semakin baik dan juga bisa bersaing dengan negara lain, dan doa terbaik mungkin bisa juara AFF tahun 2024 ini. Terima kasih kepada Saudara Rizal atas laporannya dari Stadion Manahan, Solo. Berita selanjutnya pemirsa, momen libur Natal 2024 dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berwisata, termasuk ke kawasan pegunungan yang menjadi favorit saat musim liburan. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung hari ini adalah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ribuan wisatawan memadati area wisata seperti air terjun Grojogan Sewu yang menjadi ikon di kawasan ini. Namun antusiasme tersebut juga menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama menuju lokasi wisata. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Tawangmangu, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami yang berada di sana. Saudara Dival, bagaimana kondisi di lokasi? Situasi di kawasan wisata Tawangmangu Karanganyar, Jawa Tengah hari ini dipadati ribuan pengunjung yang memanfaatkan momen liburan Natal 2024. Antusiasme masyarakat terlihat dari antrean kendaraan yang mengular sepanjang jalan menuju area wisata. Kemacetan terjadi sejak pagi, terutama di jalur utama menuju salah satu destinasi favorit di Tawangmangu. Pihak kepolisian dan dinas perhubungan tempat telah turun tangan untuk mengatur lalu lintas, namun volume kendaraan yang terus meningkat menyebabkan perjalanan menuju lokasi wisata memakan waktu lebih lama dari biasanya. Selain itu, pengunjung juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan area. Di
wisata yang mematuhi peraturan yang berlaku demi kenyamanan bersama. Suasana liburan Natal ini menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap destinasi wisata dan di wilayah pegunungan. Dari Tawangmangu, Karanganyar, saya Diva melaporkan untuk Anda. Terima kasih atas laporannya langsung dari Tawangmangu. Pemirsa, libur Natal kali ini memang menjadi momen yang penuh antusiasme, terutama di kawasan wisata alam seperti Tawangmangu, yang menawarkan keindahan pegunungan dan destinasi menarik seperti Grojogan Sewu. Bagi Anda yang berencana mengunjungi lokasi wisata tersebut, pastikan untuk selalu mematuhi peraturan, menjaga kebersihan, dan bersabar menghadapi kemacetan yang mungkin terjadi. Kami akan kembali dengan berita terkini setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Warta Solo. Pemirsa, suasana Natal mulai terasa di berbagai daerah, tak terkecuali di kota Solo. Balai Kota Solo kini tengah berbenah dengan berbagai dekorasi dan persiapan acara untuk menyambut hari besar umat Kristiani tersebut. Hiasan khas seperti lampu berwarna-warni, ornamen unik dan pohon Natal dengan tema Snow White menjadi daya tarik utama di sana. Tak hanya itu, bazar Natal juga digelar dengan menghadirkan jajan khas dari para pelaku UMKM. Untuk mengetahui lebih lanjut suasana di sana, kita langsung saja terhubung dengan rekan kami, Saudari Aisyah, yang saat ini berada di Balai Kota Solo. Silakan, Saudari Aisyah. Pemirsa, suasana Natal mulai terasa di kota Solo ini. Saat ini Balai Kota Solo tengah sibuk mempersiapkan berbagai dekorasi dan acara untuk menyambut hari besar umat Kristiani tersebut. Saat ini saya ada di halaman Balai Kota yang dihiasi dengan ornamen-ornamen khas, lampu berwarna-warni, beberapa pohon Natal dengan ornamen Snow White yang menjadi sorotan utama. Selain itu, Balai Kota juga menggelar bazar Natal berupa jajanan UMKM. Kalau menurut saya, dekorasi di sini, di kota Solo ini sangat-sangat bagus. Luar biasa. Yang paling unik apa, Bu? Yang paling unik itu ya semua ini. Lampion ya? Lampion, terus yang sana itu, yang di tengah-tengah itu, nah, itu cantik-cantik. Bagaimana suasana yang Ibu rasakan selama di sini? Kalau saya merasakan ya, saya baru sekali ini ya melihat kota Solo ini, baru sekali ini bisa meriah seperti ini, bisa sampai bagus-bagus seperti ini, baru sekali ini saya di Solo. Sampai ramai ya, Bu? Iya, dulu nggak pernah ya, nggak pernah melihat. Apakah Ibu rutin menghadiri perayaan Natal di Balai Kota tiap tahun? Enggak, baru tahun ini? Ya, baru tahun ini. Kalau menurut Ibu, seberapa penting acara seperti ini diadakan di Solo? Ya, bagi saya ya sangat penting. Ya. Yang terakhir ya, Bu, apakah Ibu merasa perayaan ini turut mempererat hubungan sosial antara masyarakat? Oh iya, turut masyarakat toleransi, ya penting sekali. Demikian laporan kami dari Balai Kota Solo. Saya Aisyah Cahaya Medita melaporkan dari Balai Kota Solo. Terima kasih atas laporannya, Saudari Aisyah. Berita terakhir pemirsa untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Kota Solo tidak hanya terkenal dengan budaya dan sejarahnya, tetapi juga dengan ragam kuliner yang sangat menggugah selera. Salah satu tempat yang menjadi favorit bagi wisatawan dan warga lokal adalah Pasar Gede Surakarta. Pasar ini tidak hanya menawarkan jajanan tradisional dan street food yang lezat, tetapi juga dihiasi dengan ornamen-ornamen khas Natal yang menambah keindahan suasana di akhir tahun ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang suasana kuliner di sana, kita akan terhubung langsung dengan rekan kami yang berada di lokasi. Taufik, silahkan laporannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Gede Surakarta, salah satu destinasi wisata kuliner yang tidak pernah sepi pengunjung. Pasar Gede dikenal sebagai surganya street food, tempat di mana Anda bisa menemukan aneka jajanan tradisional hingga makanan kekinian yang menggoda selera. Di sini Anda dapat mencicipi berbagai kuliner seperti taho, dimsum, tahu crispy, sate cumi, telur gulung, dan berbagai macam street food lainnya. Tidak hanya itu, di Pasar Gede Solo hingga Balai Kota dihiasi ornamen-ornamen khas Natal yang dipersiapkan untuk memeriahkan hari Natal nanti, sehingga Anda dapat menikmati jajanan yang ada di sini dengan pemandangan meriah di sekitar Pasar Gede. Bagi Anda yang ingin menikmati kuliner berkualitas dengan harga terjangkau, Pasar Gede adalah pilihan yang tepat. Selain memanjakan lidah, tempat ini juga menjadi ruang untuk mendukung para pelaku usaha kecil. Dari Pasar Gede Surakarta, saya Taufik Triananda melaporkan untuk Anda. Jangan lewatkan kunjungan Anda ke pasar legendaris ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Taufik. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Warta Solo. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas, terutama di musim hujan ini. Kami akan kembali dengan kabar terbaru di edisi berikutnya. Saya Yeriko dan rekan saya Fiona Clarista dan sampai jumpa.